Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo yorogun, kembali lagi di channel Kujin Gamre Official. Jadi kali ini kita masih dalam pembahasan textbox IPS Topik 2024. Kita lanjutkan di bab 17 ya yorogun. Di bab 17 ini adalah bab pembahasannya adalah tentang yuka. Yuka itu bisa diartikan liburan, ya bisa juga diartikan cuti, seperti itu. Kita lanjutkan ya yorobun, ini ada percakapan antara dua orang laki-laki ini ya. Dua orang laki-laki ini sedang berbicara, yakni yukate mu haryoko heo. Jadi te itu adalah saat ya. Saat liburan, ryoko heo artinya adalah berniat untuk, hata melakukan, mu apa, seperti itu ya. Jadi saat liburan berniat untuk melakukan apa. Busane karyoko heo. Ryoko heo artinya adalah berniat untuk pergi. Kata itu pergi ke Busan, seperti itu. Terus tata bahasa yang akan kita pelajari ini Munpop, tata bahasanya adalah kata kerja bentuk lt. Jadi kata itu artinya adalah pergi. Ya, kata itu pergi. Kalau kalte berarti saat pergi. Pokoknya kalau ada kata lt seperti ini ya, itu artinya adalah saat. Nanti kita bahas di belakang ya. Terus ini kata kerja ditambah kata ryoko hata, itu artinya adalah berniat untuk, ya, berniat untuk ngapain? Berniat untuk pergi atau berniat untuk membaca, berniat untuk bertemu teman dan lain-lain. Terus kosakata yang akan kita pelajari adalah tentang yoheng kwalian ohi. Kosakata yang berkaitan dengan yoheng. Yoheng itu wisata. Kosakata yang kedua adalah yohengji kwalian ohi. Kosakata yang berkaitan dengan objek wisata atau tempat wisata. Terus budaya dan informasinya itu adalah tentang Hangguge Munhwa Yusan. Itu artinya adalah warisan budaya Korea atau warisan kebudayaan Korea. Jadi target pembelajarannya, haksep mukyonya itu adalah yuka kewekal malal sita. Kita dituntut untuk bisa mengatakan rencana liburan atau rencana cuti. Terus yoheng 경험에 대해 묻고 대답할 수 있다. Kita dituntut untuk bisa bertanya dan menjawab tentang pengalaman wisata. Seperti itu. Sekarang kita lanjutkan yang ohwi, yang kosakata satu ini ya yorobun. Yoheng kwalian ohwi. Jadi kosakata yang berkaitan dengan yoheng. Yoheng itu wisata. Yang pertama ini adalah yohengel kewek hata. Kewek itu rencana. Kalau kewek hata artinya adalah merencanakan ya. Merencanakan wisata. Terus yang ini, gambar ini adalah pure sata. Sata itu membeli ya yorobun. Pio itu tiket. Jadi pure sata itu membeli tiket. Suksurel yeyak hata. Yeyak itu artinya adalah memesan atau membooking ya. Membooking. Sukso itu adalah akomodasi atau penginapan ya. Memesan penginapan ini. Jimel sata itu artinya adalah mengemas barang ya. Kata sata itu membungkus atau mengemas. Tapi kalau sata S-nya satu seperti ini, itu artinya adalah membeli ya pun ya. Ingat. Sata ini bisa diartikan mengemas, bisa juga kalau untuk harga sata S-nya 2 ini ya, ini artinya adalah murah ya. Tapi kalau kalian artikan murah kan nggak cocok ya, murah barang itu atau barang murah itu nggak cocok ya. Sata ini artinya adalah membungkus ya, membungkus barang ya, barang bawaan. Jim itu barang bawaan ya, kalau mulkon itu barang, kalau jim itu barang bawaan. Terus kita lanjutkan culpalata artinya adalah berangkat ya, culpalata. Tocakata itu artinya adalah tiba. Terus ini jimel pulta itu adalah membongkar. Kata pulta itu membongkar atau melepas juga bisa ya, membongkar barang bawaan atau barang muatan ini ya, barang bawaan ini jim. Mukta itu artinya adalah menginap ya yorpun. Mukta kalau G-nya 1 ini artinya adalah menginap. Tapi kalau mukta G-nya 2 nanti ada ya, mukta seperti ini. Mukta G-nya 2 ya. Ini artinya adalah mengikat ya, mengikat. Misalnya mengikat tali. Kalau mukta M-nya 1 itu menginap. Kalau mukta ini apa seri G-nya 1 itu artinya menginap. Kalau mukta itu G-nya 2 itu mengikat ya, seperti itu. Tapi kalau mokta, mokta itu artinya apa? Mokta itu makan. Itu hampir sama ya, mokta itu makan. Sekarang ibon itu kali ini
Yuka itu liburan atau cuti. Kreo, begitukah ya, atau benarkah, seperti itu ya. Terus ini adalah nama-nama penginapan ya, sukso, akomodasi atau nama-nama penginapan ini. Ini ada kondominium ya. Saya juga nggak pernah nginap di sini. Pokoknya kalau ada gambar seperti ini itu adalah kondominium. Aku juga nggak pernah nginap ya, jadi saya nggak bisa menjelaskan. Pokoknya kalau gambar seperti ini tuh kondominium. Terus ini adalah hotel. Kalau ini minbak ya, minbak itu penginapan biasa. Terus ini pension itu villa. Terus ini Yuse Hotel itu adalah asrama pemuda. Ya, ini adalah asrama pemuda. Kita lanjutkan ke Rimel Boko. Jadi lihatlah gambar, kemudian Bukiwa Kaji Tewara langsung ngasih sempurnakanlah percakapannya sama seperti dengan contohnya. Ya, Buki contohnya itu muosel heo. Jadi orang ini itu sedang melakukan apa? Jadi jawabannya adalah jimel sayo. Jadi sayo bisa diartikan membungkus, bisa diartikan murah ya. Tapi kalau ini diartikan murah kurang cocok. Jadi jawabannya adalah membungkus. Jim itu barang bawaan. Ya, jadi membungkus barang bawaan. Nomor 1 muasal heo, jadi orang ini melakukan apa? Jadi ini sukso ya, sukso yeyak heo. Jadi sukso itu penginapan, suksorel ya, suksorel ya, suksorel yeyak ya, yeyak, maaf yeyak seperti ini ya, yeyak heo. Ya, membooking penginapan atau memesan penginapan. Terus nomor 2 ini 어디에서 묵어요. Jadi mukta itu menginap ya, menginap di mana? Jawabannya adalah ini, kalau ada gambar seperti ini hotel ya, berarti hotel. Ya, hotel. hotel에서 묵어요. Ya. Jawabannya adalah menginap di hotel. Terus yang ini nomor 3, 어디에서 묵어요. Jadi menginap di mana? Jawabannya adalah minbak ya, min박에서. Ya, min박에서 묵어요. Ya, seperti itu jawabannya ya. Jadi menginap di minbak. Sekarang kita lanjutkan yang munbob, yang tata bahasa ini ya Yorpun, yang tata bahasa 1 ini. Jadi di bab 17 ini tata bahasa yang pertama akan kita pelajari adalah kata kerja bentuk LT. Pokoknya simpel aja belajarnya, itu artinya adalah saat gitu aja. Ini nggak usah diartikan ya, terlalu bertele-tele ini. Ya, jadi kesimpulannya seperti ini, kalau kata kerjanya itu akhirannya adalah konsonan, ya intinya kata kerja yang akhirnya konsonan, itu nanti ditambah kata LT seperti ini. Tapi kalau kata kerjanya itu akhirannya adalah vokal, atau kata kerjanya itu akhirnya adalah konsonan, tapi konsonannya itu adalah huruf L, huruf real seperti ini, itu ditambah kata LT seperti itu. Contoh yang pertama, yang kata kerja yang akhirannya konsonan, itu contohnya kayak mokta ya, kita pakai kata makan terus saja ini. Ya, mokta itu huruf terakhirannya apa? Huruf terakhirannya itu adalah huruf G. Huruf G itu konsonan atau vokal? Huruf G itu adalah huruf konsonan. Maka kalau dirubah ke bentuk saat itu, kalau mokta itu kan makan ya. Jadi kalau saat makan berarti mok, danya ini dibuang ya, ditambah kata LT karena konsonan tambah kata LT. Mok ke T. Paham ya Yorpun ya? Mok ke T. Ini artinya adalah saat makan. Jadi contoh lain, misalnya kata capta, ya capta itu artinya adalah memegang, ya capta itu memegang. Capta ini huruf terakhirannya apa? Huruf terakhirannya ini adalah huruf konsonan. Ini huruf B, B itu konsonan ya. Maka ini kalau dirubah ke bentuk T ya, itu jadinya itu adalah capel T. Awalnya kan capta seperti ini ya. Capta dirubah ke bentuk T, maka danya ini hilang, cap ditambah kata LT, capel T, itu artinya adalah saat memegang. Kalau capta itu memegang, kalau capel T berarti saat memegang. Dari sini paham ya Yorpun ya? Itu untuk kata kerja yang akhirannya itu adalah konsonan. Sekarang yang nomor 2, kata kerja yang akhirannya itu vokal. Contohnya seperti ini, saya hapus dulu nih.
Ya, kata kerja yang akhirannya itu adalah vokal. Contohnya kak sata. Sata itu membeli. Ini kan huruf terakhirannya itu kan a ya. Sata itu membeli. Contoh lagi misalnya puta. Puta itu melihat. Puta itu melihat. Dan lain-lain yang banyak ya. Ada kata itu pergi. Ya, ada ota itu datang ya, dan lain-lain. Ini kan huruf terakhirannya kan vokal semua ya. Sa itu huruf terakhirannya adalah huruf a, ya kan? Ini huruf terakhirnya a. Puta itu huruf terakhirnya adalah o. O itu kan vokal. Kata itu k. Ini ota itu datang. Jadi kalau dirubah ke bentuk t ya, saat itu padanya kan dibuang gini ya. Ya, dibuang. Jadi kalau dirubah ke bentuk t itu tinggal nambahin aja. Misalnya gini, sata ditambahi LT, ditambah L di belakangnya, di bawahnya ya, L ini masuk ke bawahnya, sata, sa, L, T, seperti itu. Jadi kalau sata itu membeli, kalau salte berarti saat membeli. Puta awal seperti ini, ditambahi L di bawahnya ini, full T, saat melihat. Kalau puta melihat, kalau full T saat melihat. Kata itu pergi, kalau kal T berarti saat pergi. Ya, ota itu datang. Kalau ditambahi ke saat datang, dirubah ke saat datang berarti ota itu datang ya. Dirubah ke saat datang berarti olte, saat datang. Seperti itu. Sekarang kata kerja yang akhirannya huruf L. L ini itu tetap ditambahi LT ya. Contohnya kayak mandelta. Ya, mandelta. Mandelta. Seperti ini ya. Jadi kalau dirubah ke bentuk saat membuat. Kata mandelta itu kan membuat kan ya pun ya. Mandelta itu membuat. Kalau saat membuat berarti bukan kok ditambahin gini ya, mandel ditambah LT ini bukan, nggak mungkin L-nya double gini kan. LT ini enggak kan? Ya. Nggak mungkin seperti ini. Tetap L-nya itu dipilih satu aja. Jadi ini mandelta membuat. Kalau mandel T itu saat membuat. Jadinya itu mandel T, bukan mandel L-nya 2 di bawah, itu enggak ya. Tetap jadinya itu mandel T, digunakan satu saja. Jadi mandel T itu saat membuat. Mandel T saat membuat. Ini saat membuat. Oke, dari sini paham ya. Sekarang kita sudah paham yang merubah kata kerja ke bentuk T yang diartikan saat. Sekarang ini adalah kata benda ditambahi kata T. Kalau ini tadi kan kata kerja ya, kata kerja ditambah kata T. Kata kerja itu paham ya, kata kerja itu makan, minum, tidur, dan lain-lain itu. Terus ini kata benda ditambah kata T. Pokoknya intinya T itu artinya saat ya. Kata benda itu contohnya kayak ini apa? Kungbu itu belajar ya, kungbu itu belajar. Kungbu T ya. Jadi kungbu T itu juga bisa ya. Jadi kungbu T saat belajar dan lain-lain banyak ya. Yuka itu liburan. Yuka kata benda ya. Yuka T berarti saat liburan. Nggak usah pakai yuka gate, nggak usah ya. Tinggal nambahin T di belakangnya. Itu artinya adalah saat. Gitu aja. Jadi kesimpulannya kalau ada kata T seperti ini, karena kita nanti tidak disuruh untuk membuat kalimat, pokoknya kalau ada kata T seperti ini itu artinya adalah saat, gitu aja ya. Di sini paham ya Yorpun ya. Kita lanjutkan. Ya. Sigani selte, jadi T saat ada waktu, ya saat ada waktu, yoengel kayo, pergi wisata. Terus bawahnya jejudoe kalte ya, jejudoe kalte, jadi saat pergi ke Jejudo bihengiral tayo, maka naik pesawat. Terus emsikel mandel teh saat membuat makanan kibuni coayo, jadi suasana hati itu menjadi bagus ya, atau perasaan menjadi bagus. Kita lanjutkan ke rimel buku. Jadi lihatlah gambar, kemudian bukiwa kaci tewarel wansa waseo, sempurnakanlah percakapan sama seperti dengan contohnya. Ya, contohnya itu seperti ini. Sigani selte, jadi sigani ita itu artinya adalah ada waktu. Jadi sigani, kalau sigani ita itu ada waktu, kalau sigani iselte berarti saat ada waktu.
melakukan apa? Ya, 친구를 만나요. Jadi bertemu teman. Bawahnya yang nomor 1, 점점 뭐해요. Jadi pikun hata itu artinya adalah lelah ya. Pikun hata itu lelah. Kalau pikun halte jadi saat lelah, jadi ini pikun halte. Pikun halte seperti ini ya. Hata huruf terakhirnya adalah huruf A. Jadi tambah kata L di bawahnya, halte. Seperti ini ya. Jadi saat lelah melakukan apa? Kopi를 마셔요. Minum kopi. Terus bawahnya jam-jam 뭐해요. Jadi hangga hata itu artinya adalah senggang atau kerjaannya santai. Hangga hata kalau dirubah ke bentuk T berarti kalau hangga hata itu senggang, kalau saat senggang berarti hangga hata. H berarti tambah L di bawahnya ya. Kenapa? Karena ini H itu hurufnya itu A ya. Jadi vokal tambah kata L di bawahnya. Halte seperti ini. Jadi saat senggang atau saat kerjaannya santai melakukan apa? 휴게실에서 쉬어요. Jadi beristirahat di ruang istirahat. Nomor 3, 날씨가 맑다 artinya adalah cuacanya cerah ya. Cuacanya cerah itu 날씨가 맑다. Kalau saat cuacanya cerah berarti 날씨가 ya, 날씨가 Makta itu huruf terakhirannya apa? Huruf terakhirannya itu adalah huruf G. G itu vokal atau konsonan? G itu adalah huruf konsonan. Mak, ya ini huruf terakhirnya adalah G ini ya. Jadi mak tambah kata LT. Karena apa? Karena huruf terakhirnya itu konsonan, maka tambah kata LT seperti ini. Jadi saat cerah cuacanya atau saat cuacanya cerah melakukan apa? 궁원에서 운동해요. Jadi berolahraga di taman seperti itu. Kita lanjutkan yang nomor 2 ya 여러분. 그림을 보고. Jadi lihatlah gambar, kemudian 보기와 같이 문장을 완성하세요. Sempurnakanlah munjang kalimat sama seperti dengan contohnya. Ya contohnya itu seperti ini. 부산에 갈 때 KTX를 타요. Jadi saat pergi ke Busan maka naik ke KTX ya, kereta super cepat itulah ya. Jadi ini nggak ada pilihan kosakatanya, jadi kita harus tahu sendiri ya ini ya kosakata ini apa. Ini adalah turun hujan. Kalau turun hujan itu biga oda. Jadi biga oda itu adalah turun hujan. Biga oda itu turun hujan. Kalau saat turun hujan berarti biga o LT seperti ini ya. Jadi saat turun hujan itu 집에서 책을 읽어요. Membaca buku di rumah. Sekarang nomor 2 ya, 산책해요 itu jalan-jalan. Ini berarti 날씨가 좋다 itu cuacanya bagus ya. 날씨 itu cuaca. 날씨가 좋다. 좋다 berarti ini huruf terakhirannya adalah huruf konsonan ya. Huruf H itu konsonan berarti tambah kata L. Juhel T seperti ini. Jadi LT saat bagus cuacanya atau saat cuacanya bagus. 산책해요 berjalan-jalan. 산책 itu jalan-jalan. Ya ini sedang melihat TV ya. Berarti film ya ini ya. Film atau TV? Film gitu aja ya. 영화 itu film. Ya 영화를 보다. 영화를 보다 itu melihat film ya. 영화를 보다. Danya kan dibuang ya. Bo itu huruf terakhirannya apa? Huruf terakhirannya itu adalah O. Itu vokal atau konsonan? O itu adalah vokal. Berarti tambah kata L di bawahnya langsung. Bulte seperti ini. Kalau 영화를 보다 melihat film. Kalau 영화를 볼 때 berarti saat melihat film. 과자를 먹어요 makan snack atau makan cemilan.
Kita lanjutkan yang Dewa Il, yang percakapan satu ini ya Yorobun. Mari kita bahas. Ini ada percakapan antara dua orang, Madu dan Agung. Jadi Madu berkata, Agung si ibon yukate mu halkoyeyo. Jadi saudara Agung, ibon yukate te saat liburan kali ini, alkoyeyo artinya adalah kemungkinan akan melakukan apa. Ya, kemungkinan kamu akan melakukan apa saat liburan kali ini? Agung menjawab, Jinggu aku busane yoengel kalkoyeyo. Jadi alkoyeyo artinya adalah kemungkinan akan pergi wisata ke Busan dengan teman. Kreyo, begitukah atau benarkah? Busane kalte te saat pergi ke Busan, mutaku kayo. Kamu akan pergi dengan naik apa? KTXR talkoyeyo. Jadi KTXR talkoyeyo. Alkoyeyo kemungkinan akan naik KTX ya, kereta super cepat itu ya. Suksonan yeyak esoyo, apakah penginapan telah membooking-nya? Maksudnya apakah penginapan telah kamu booking gitu ya, telah kamu pesan? Ne Sako John hotel isoso. Jadi ya sebab ada hotel yang bagus dan murah gitu ya. Ke hotel yeyak hestoyo. Makanya aku telah membooking atau telah memesan hotel tersebut atau hotel itu. Seperti itu. Mari kita dengarkan listeningnya ya Yorobun. Ada di track 108. Oke. Ya, coba selamat mendengarkan. 아궁 씨, 이번 휴가 때 뭐 할 거예요? 친구하고 부산에 여행을 갈 거예요. 그래요? 부산에 갈 때 뭘 타고 가요? KTX를 탈 거예요. 숙소는 예약했어요? 네. 싸고 좋은 호텔이 있어서 그 호텔을 예약했어요. Sekarang pertanyaannya Data Pebayo. Mari coba kita menjawabnya. Agung sinan saudara Agung ibon yukae. Jadi pada liburan kali ini muhalkoyo, dia itu akan melakukan apa pada liburan kali ini. Jadi Agung tadi ini ya, jadi dia itu alkoyo kemungkinan akan pergi wisata ke Busan bersama dengan teman. Jawabannya yang ini ya. Sekarang nomor 2 yang bawahnya, Agung sinan saudara Agung busane kalte saat pergi ke Busan. Mutako kalkoyeyo, elkoyeyo kemungkinan akan pergi dengan naik apa ya saudara Agung ini. Jadi dia itu akan pergi dengan naik ini ya, mana tadi KTX ya, KTX talkoyeyo. Jadi kemungkinan akan pergi dengan naik KTX seperti itu. Kita lanjutkan Jeshituen Pyoyonel Walyongayo. Jadi memanfaatkan ekspresi yang telah dipaparkan Tewae Puseo. Cobalah untuk bercakap-cakap. Ya, Jeju-do itu pulau Jeju. Jeju-do kata itu pergi ke pulau Jeju atau pergi ke Jeju-do. Bihengki itu pesawat. Kita masukkan ke kalimatnya ya Yorobun. Ibon yukate mu halkoyeyo. Jadi saat liburan kali ini alkoyeyo kemungkinan akan melakukan apa? Jeju-doe yoengel kalkoyeyo. Alkoyeyo kemungkinan akan pergi wisata ke Jeju-do. Kreo, begitukah atau benarkah? Jeju-doe kalte ya saat pergi ke Jeju-do, mutako kayo, kamu akan pergi dengan naik apa? Bihengkirel talkoyeyo. Jadi kemungkinan akan naik bihengki pesawat seperti itu ya. Terus kita masukkan ini kosakata yang di bawahnya ini ke kalimatnya. Oke. Jadi ini Sokcho itu nama tempat ya, Sokcho. Sokcho kata itu pergi ke Sokcho. Terus ini Kusuk Poso itu adalah bis ekspres. Ibon yukate saat liburan kali ini
muhal koyeyo kemungkinan akan melakukan apa? Sokchoe yohengel kal koyeyo kemungkinan akan pergi wisata ke Sokcho. Kreyo, begitukah? Sokchoe kata, Sokchoe kalte berarti saat akan pergi ke Sokcho. Mutako kayo, kamu akan pergi dengan naik apa? Ini kusuk bose. Kusuk boserel talkoyeyo. Kemungkinan akan naik kusuk bose bis ekspres seperti itu. Ya ini barem yang pelafalan nih kalian kita nggak usah bahas ya ini ya, kita lewatin aja ini. Bisa kalian play sendiri itu di audio listeningnya itu ya. Sekarang kita lanjutkan yang ohwi yang kosakata 2 ini ya yorobun. Yoengji kualian ohwi, jadi kosakata yang berkaitan dengan objek wisata atau tempat wisata. Ini ada san itu gunung, kata husu itu danau, kang itu sungai, bata itu laut ya. Terus ini som itu pulau, kata Uncon itu adalah pemandian air panasnya. Yujokji itu situs bersejarah. Minsokjon itu adalah kampung tradisional atau perkampungan tradisional. Kata Nori Kongwon itu taman bermain. Hesu Yokjang itu pantai. Arem Dapta itu indah. Kalau dirubah ke bentuk ium jadi Arem Dawo ya. Arem Dapta menjadi Arem Dawo. Ya Arem kan gini ya, Arem Dawo. Terus Yumyong Hata itu terkenal. Terus ini Gyeongji Kachota, Gyeongji itu pemandangan ya, pemandangannya bagus. Kukyong Hata itu melihat-lihat, kata Kwalam Hata itu menonton atau menyaksikan ya. Aju itu sangat, Dengsan itu naik gunung atau mendaki gunung, kata Dam itu berikutnya, kata Kok itu artinya adalah mutlak ya. Mutlak atau wajib atau pastikan. Gerimel Boko, jadi lihatlah gambar, kemudian Teware langsung hasil, sempurnakanlah Tewa percakapannya. Yang nomor 1 ya Yorobun, Odie Kayo pergi ke mana? Patae Kayo pergi ke laut ya, gambar ini karena gambar laut. Terus nomor 1 ini, Odie Kayo pergi ke mana? Kalau ada gambar seperti ini itu apa? Ini adalah Nori Kongwon ya, Nori Kongwon itu adalah taman bermain. Ya, Nori Kongwon. Ya Nori Kongwone Kayo. Jadi Kayo itu pergi ya. Jadi pergi ke taman bermain. Nomor 2, Odie Kayo pergi ke mana? Berarti ini adalah Hesu Yokjang. Hesu Yokjang itu adalah pantai ya. Hesu Yokjang. Ya Hesu Yokjange Kayo ya. Pergi ke pantai. Terus ini nomor 3, Odie Kayo pergi ke mana? Ini adalah Minsokjon ya. Minsokjon itu adalah kampung tradisional. Minsokjon tulisannya seperti ini ya. Kayo. Ya, pergi ke kampung tradisional. Ini ya, kampung tradisional ini Minsokjon. Sekarang kita lanjutkan yang Munbob, yang tata bahasa 2 ini ya Yorobun. Jadi ini adalah pola kalimat yang kedua. Ini adalah kata kerja ditambah kata Ryoko Heo atau Ryoko Hata, seperti yang saya bilang di awal tadi. Ini artinya adalah berniat untuk, seperti itu ya. Pokoknya kalau ada kata kerja belakangnya itu ada kata Ryoko Hata atau Ryoko Heo atau Ryoko Hamnida. Itu artinya adalah berniat untuk, seperti itu aja. Kita lewatin aja. Ini apa? Kita abaikan aja. Jadi cara merangkainya kalau kata kerjanya ini ya, kata kerjanya itu akhirannya itu adalah konsonan ya, konsonan itu tambah kata Ryoko Heo. Kalau kata kerjanya itu akhirannya itu adalah vokal, akhirannya vokal, atau kata kerjanya itu akhirannya itu adalah konsonan ya, konsonan tapi huruf real seperti ini ya, konsonan huruf real, maka ditambah kata Ryoko Hata, seperti itu ya, gampang ya. Contohnya misalnya kata ini apa? Seda itu menulis ya, seda itu menulis, seda itu adalah huruf terakhirannya itu adalah vokal, berarti Ryoko Heo. Jadi seda itu menulis, jadi kalau berniat untuk menulis berarti Ryoko Heo, Ryoko Heo atau Ryoko Hata atau Ryoko Hamnida ya, jadi Heo.
berniat untuk menulis, seperti itu. Contohnya yang terakhirannya itu adalah konsonan ya, contohnya itu mokta, mokta itu makan, mokta itu makan. Jadi mok ya, mok nggak bisa tambah, nggak bisa langsung ryoko, mok ryoko nggak bisa ya, jadi harus tambah kata imbuhan moge ya, moge ryoko, moge ryoko heyo, seperti ini. Jadi intinya kesimpulannya itu kalau kata kerjanya itu adalah vokal, kayak se ini kan vokal ya, itu vokal, maka tinggal nambahin ryoko heyo. Kalau kata kerjanya itu adalah konsonan kayak g, ini kan konsonan ya, huruf terakhirnya itu konsonan, maka tambahi kata ryoko heyo. Seperti itu aja ya. Jadi untuk ini adalah untuk mempermudah cara pengucapan ya. Mok ryoko kan susah ya, jadi tapi moge ryoko heyo. Artinya adalah berniat untuk, gitu aja. Simpel ya belajarnya. Ini kata il itu membaca. Kalau il ke ryoko heyo atau il ke ryoko hamnida itu berniat untuk membaca. Kata pergi, kalau karyoko heyo berniat untuk pergi. Mandelta itu membuat, kalau mandel ryoko heyo berarti berniat untuk membuat, seperti itu. Kita langsung aja ke ini. Contohnya, 저는 유가때, jadi saya saat liburan 책을 많이 읽으려고 해요. Berniat untuk membaca banyak buku atau banyak membaca buku. 저는 내년에, jadi saya pada tahun depan 이사하려고 해요. Berniat untuk pindah rumah. 이사하다 pindah rumah. Terus 저녁에 불고기를 만들려고 해요. Jadi pada malam hari nanti saya itu berniat untuk membuat bulgogi. Kita lanjutkan yang nomor 1 ya 여러분. 그림을 보고 lihatlah gambar, kemudian 보기와 같이 대화를 완성하세요. Sempurnakanlah percakapan sama seperti dengan contohnya. Ya, contohnya itu ini. 내일 뭐 하려고 해요. Jadi besok, 려고 해요 berniat untuk melakukan apa? 친구를 만나려고 해요. Jadi 친구를 만나다 itu bertemu teman. Ini kata dasar ya. 만나다 itu bertemu, tapi kata dasar. Jadi kalau dirubah ke ingin berniat untuk bertemu teman, berarti 친구를 만나려고 해요. Berniat untuk bertemu teman, seperti itu. Nomor 1, 오후에 뭐 하려고 해요. Jadi pada siang hari nanti berniat untuk melakukan apa ya, atau kata 책을 읽다 itu membaca buku ya, 책을 읽다 membaca buku. Kalau dibuat ke berniat untuk membaca buku berarti 책을 ya, 책을 읽으려고, seperti ini. il itu huruf terakhir adalah g ya, ini konsonan berarti ilge, ditambah kata ya, ryoko heyo. Jadi artinya adalah berniat untuk membaca buku, seperti itu. Sekarang nomor 2 ya 여러분. 주말에 뭐 하려고 해요. Jadi pada akhir pekan berniat untuk melakukan apa? Shopping 하다 berarti shopping 하려고 해요. Danya dibuang ya. ryoko heyo. ryoko heyo. Jadi berniat untuk shopping atau belanja. 유가때 뭐 하려고 해요. Jadi saat liburan berniat untuk melakukan apa? Jadi 제주도에 가다 berarti artinya adalah pergi ke Jejudo. Kalau dirubah ke berniat untuk pergi ke Jejudo berarti 제주도에 가, danya dibuang. 가려고 해요. 려고 해요. Ya, berniat untuk pergi ke Jejudo. Kita lanjutkan yang nomor 2 ya 여러분. 그림을 보고, jadi lihatlah gambar, kemudian 보기와 같이 대화해 보세요. Cobalah bercakap-cakap sama seperti dengan contohnya. 대화 ya, 보기 itu contohnya. Coba ini 어디에 가려고 해요. Jadi berniat untuk pergi kemana, seperti itu ya. Jadi 어디에 가려고 해요 berniat untuk pergi kemana, berarti 경주에 가려고 해요 berniat untuk pergi
ke Gyeongju. Seperti itu. Nomor 1, 무엇을 타려고 해요? Berniat untuk naik apa? Berarti jawabannya adalah KTX ya. KTX를 ya. 타려고 해요. 타려고 해요. Seperti ini. Jadi berniat untuk naik KTX. 무엇을 구경하려고 해요? Berniat untuk melihat-lihat apa? Ini berarti 유적지. 유적지 itu adalah situs bersejarah ya. 유적지. 유적지를 ya. 유적지를 구경하려고 해요. jadi 구경하려고 해요. Jadi berniat untuk melihat-lihat situs bersejarah. Terus yang nomor 3, 어디에서 묵으려고 해요. Jadi berniat untuk menginap di mana. Berarti ini adalah hotel ya. Hotel seperti ini. hotel에서 terus 묵으려고 해요. 묵 itu menginap ya 여러분 ya. 묵으려고 해요. Jadi berniat untuk menginap ke hotel. 려고 해요 berniat untuk menginap di hotel. Seperti itu. Sekarang kita lanjutkan yang 대화, yang percakapan 2 ini ya 여러분. Ini ada percakapan antara Jaya dan Wangmin. Jaya berkata, Wangmin si, 제주도 여행은 어땠어요? Jadi, saudara Wangmin atau Kak Wangmin, jadi wisata di Pulau Jeju atau wisata di Jejudo, 어땠어요? Bagaimana? Berarti ini menceritakan kisah kejadian wisata yang telah terjadi. Kalau 어때요 itu adalah bagaimana, tapi bentuknya itu belum terjadi ya. Karena ini menanyakannya itu adalah wisata yang telah terjadi, maka menjadi 어땠어요. Jadi kalau 어때요 ini adalah bagaimana, tapi dalam bentuk yang akan datang atau bentuk sekarang. Tapi kalau 어땠어요 itu dia bertanya bagaimanakah wisata yang telah kamu lakukan, ya itu ya. Bagaimanakah wisata di Jejudo itu yang telah kamu lakukan kemarin itu, gitu loh maksudnya itu ya. Jadi bagaimananya itu dalam bentuk yang telah terjadi. Aduh 좋았어요. Jadi sangatlah bagus sekali. Ya kemarin-kemarin itu wisatanya sangatlah bagus sekali. Makanya ini memakai kata 좋았어요. Berarti telah bagus sekali gitu loh ya. Jadi 경치가 좋고, jadi pemandangannya itu bagus. Kemudian 음식도 맛있었어요. Jadi makanannya juga enak ya. Enaknya ini sudah terjadi karena ini menceritakan keenakan yang telah terjadi waktu wisata di Jejudo, entah tahun lalu atau kemarin atau minggu lalu. Makanya itu 맛있었어요, bukan 맛있어요 tapi 맛있었어요. Jadi enaknya itu sudah terjadi gitu loh ya. 제주도에서 뭐 했어요? Jadi telah melakukan apa saja di Jejudo. 해수욕장에 갔어요. Aku telah pergi ke 해수욕장, ke pantai. 그리고 kemudian 한라산 등산도 했어요. Aku melakukan juga ya ini mendaki gunung Halla ya, mendaki gunung Halla juga. 저도 saya juga dalam yukate saat liburan 가족하고 제주도에 가려고 해요. berniat untuk pergi ke Jejudo bersama dengan keluarga. 그래요? begitukah? 해수욕장하고 한라산에 꼭 가세요. Jadi ini ya, kata 꼭 itu mutlak atau wajib ya, wajib pergilah ya, wajib pergilah ke Gunung Halla dan juga ke pantainya. 정말 아름다워요. Sungguh indah sekali. Ya, seperti itu. Coba mari kita dengarkan ya 여러분 ya. Listeningnya ada di track 110 ini. Oke, selamat mendengarkan. 왕민 씨, 제주도 여행은 어땠어요? 아주 좋았어요. 경치가 좋고 음식도 맛있었어요. 제주도에서 뭐 했어요?
해수욕장에 갔어요. 그리고 한라산 등산도 했어요. 저도 다음 휴가 때 가족하고 제주도에 가려고 해요. 그래요? 해수욕장하고 한라산에 꼭 가세요. 정말 아름다워요. 대답해 보아. mari coba kita menjawabnya. Wang Min 씨는 제주도에서 뭐 했어요? Jadi saudara Wang Min telah melakukan apa di Jeju-do? Jadi Wang Min telah melakukan apa di Jeju-do? Jadi Wang Min ini tadi bilang ya, 해수욕장에 갔어요. Jadi dia itu telah pergi ke 해수욕장, ya telah pergi ke pantai. Ini jawabannya ya, 해수욕장에 갔어요. Nomor 2, Jaya 씨는 saudara Jaya 다음 휴가에 무엇을 하려고 해요? Jadi saudara Jaya ini ya, pada liburan berikutnya berniat akan melakukan apa? Jadi seperti itu. Jaya bilang dia itu akan, ya saat liburan dia itu akan 가족하고 제주도에 가려고 해요. Jadi berniat untuk pergi ke Jeju-do bersama dengan keluarganya. Jadi ini jawabannya. Kita lanjutkan. 제시된 표현을 활용하여. Jadi memanfaatkan ekspresi yang telah dipaparkan. 대화해 보세요. Cobalah untuk bercakap-cakap. Ya, mari kita bahas. Ya, ini 경주에 가다 itu pergi ke Gyeongju. 유적지를 구경하다 itu adalah melihat-lihat situs bersejarah. Ya, kita masukkan ke kalimatnya ini. 다음 휴가에 어디에 갈 거예요? Jadi 다음 휴가에, jadi pada liburan berikutnya. 갈 거예요, kemungkinan kamu akan pergi kemana? 경주에 가려고 해요, berniat untuk pergi ke Gyeongju. 거기에서 뭐 하려고 해요? Jadi berniat untuk melakukan apa di sana? 유적지를 구경하려고 해요, berniat untuk melihat-lihat situs bersejarah. Seperti itu ya. Coba kita ini rangkai kalimatnya yang di bawahnya ini ya, 여러분 ya. Coba mari kita rangkai. Kita artikan terlebih dahulu. 강릉에 가다 itu pergi ke Gangreng. Gangreng itu nama tempat ya. 해수욕장에 가다 pergi ke 해수욕장 itu pantai. 다음 휴가에 어디에 갈 거예요? Jadi pada liburan berikutnya berniat, kemungkinan akan pergi ke mana? Seperti itu ya. Gyeongju, ini berarti 강릉에 가려고 해요, berniat untuk pergi ke Gangreng. Terus 거기에서 뭐 하려고 해요? Jadi di sana itu berniat untuk melakukan apa di Gangreng ini? Jadi 해수욕장에 가려고 해요. Jadi berniat untuk pergi ke pantai. Seperti itu ya, 여러분 ya. Sekarang 유용한 표현, ekspresi yang bermanfaat. Ini ada 이따가 전화 드릴게요. Jadi ita itu artinya adalah nanti. Ya, 이따가 itu nanti ya, nanti. 을게요 akan, 드리다 memberi, akan saya beri telepon. Jadi nanti akan saya beri telepon. 이따가 itu nanti. 을게요 itu akan, 드리다 itu memberi, 전화 itu telepon. Nanti akan saya beri telepon. Maksudnya itu nanti aku akan menghubungi kamu lagi, atau akan saya hubungi lagi nanti, gitu ya. 여보세요. Jadi kalau ada 여보세요 ini adalah percakapan di telepon ya, artinya adalah halo ya. 여보세요 itu adalah percakapan di telepon, artinya adalah halo. 여보세요, Jaya si papa ya. Jadi seperti itu. Halo, apakah saudara Jaya sibuk gitu ya? 네, 좀 바빠요. Ya, 좀 itu sedikit, ya sedikit sibuk. 이따가 전화 드릴게요. Ya, nanti saya akan memberi telepon lagi. Maksudnya nanti saya akan menghubungi lagi ya, gitu ya. Nanti saya akan menghubungi kamu lagi, gitu loh maksudnya.
Sekarang kita lanjutkan munhwa와 정보. Munhwa itu budaya dan informasi di bab 17 ini ya. 한국의 문화유산. Jadi munhwa itu budaya, kalau 문화유산 itu adalah warisan budaya atau warisan kebudayaannya Korea. Warisan budaya Korea atau warisan kebudayaannya Korea. Mari kita bahas pelan-pelan ya 여러분 ya. Coba diperhatikan kalau mengartikan kalimat seperti ini, kita cari subjeknya sama kata penghubungnya ya. 한국은 오랜 역사와 풍부한 문화유산을 가진 나라입니다. Jadi Korea itu adalah negara yang memiliki warisan kebudayaan yang berlimpah dan sejarah yang lama atau sejarah yang panjang gitu ya. 수도인 서울에는, jadi di Seoul ibu kota, maksudnya itu di ibu kota Seoul, 경복궁과 장덕궁 등 조선시대의 궁궐이 잘 보존되어 있습니다. Jadi di ibu kota Seoul itu ya, di ibu kota Seoul itu ini istana zaman dinasti Joseon ya, zaman dinasti Joseon, yaitu istana Changdeokgung dan juga istana Gyeongbokgung ini ya, 잘 보존되어 있습니다. Itu dilestarikan dengan baik. Gyeongbokgung은, jadi istana Gyeongbokgung ini 가장 크고 아름다운 궁궐로, jadi sebagai istana yang paling besar dan indah. Jadi istana Gyeongbokgung itu sebagai istana yang paling besar dan indah gitu ya. 한국의 전통 건축 양식을 잘 보여주고, itu memperlihatkan ya, kata 보여주고 itu memperlihatkan dengan baik adat istiadat arsitektur tradisionalnya Korea. Kemudian Changdeokgung, ini istana yang Changdeokgung ini 비원이라고 불리는 아름다운 정원으로 유명합니다. Itu terkenal sebagai 정원, itu kebun atau taman ya. Terkenal sebagai taman yang indah yang disebut dengan nama 비원. 이러한 역사적인 건축물은, jadi arsitektur bersejarah yang seperti ini, 현대적인 빌딩과 어우러져 서울의 모습을 더욱 아름답게 합니다. Jadi arsitektur bersejarah yang seperti ini itu telah menyatu ya, telah menyatu dengan bangunan-bangunan yang modern, bangunan-bangunan zaman modern sekarang ini. Sehingga itu lebih memperindah, kata aramdapke hamnida itu lebih, kata 더욱 itu lebih ya, lebih memperindah penampilan kota Seoul. Kita lanjutkan pelan-pelan. 경주는 옛날 신라의 수도였던 도시로 다양한 문화유산이 보존되어 있습니다. Kita penggal dari partikel subjeknya 경주. 경주 sebagai kota yang merupakan suto, itu ibu kotanya kota Silla zaman dahulu. Tayangan 문화유산이 보존되어 있습니다. Di sana itu telah dilestarikan berbagai macam warisan kebudayaan Korea. 불국사와 석굴암은 신라의 불교 문화를 상징하는 대표적인 문화유산입니다. Jadi ini ya, 불국사 dan 석굴암 itu adalah warisan kebudayaan yang mewakili, yang melambangkan budaya Buddha kota Silla. 불국사에는, jadi di 불국사 아름다운 전설을 지닌 석가탑과 다보탑이 있습니다. Jadi di kuil Bulguksa ini ya, di sana itu ada namanya Pagoda Dabutab ya, ada namanya Pagoda Dabutab dan Pagoda Sokatap ini ya, yang membawa legenda yang indah. 석굴암에는 한국에서 가장 아름답다는 돌로 만든 불상이 있습니다. Jadi
di Goa Soguram itu ada namanya patung Buddha. Di sana itu ada patung Buddha yang terbuat dengan menggunakan batu atau yang dibuat dengan menggunakan batu yang paling indah di Korea. Ibul Sangel Tonghayo, jadi melalui kata Tonghayo itu melalui patung Buddha ini ya. Sila saram dole tuyonan gisul과 예술적 감각을 예볼 수 있습니다. Jadi melalui patung Buddha ini ya kita al-su'id bisa mengintip atau menduga. Kita bisa mengintip atau menduga pemahaman artistik ya, pemahaman artistik teknologi yang menonjol orang-orang kota Silla zaman dahulu gitu ya maksudnya itu. 그래서 sehingga 경주에는 di Gyeongju 많은 관광객이 찾아갑니다. Itu banyak wisatawan-wisatawan yang pergi mencarinya. Seperti itu. Kita lanjutkan pelan-pelan. 한국의 문화유산을 말할 때, jadi saat membicarakan warisan kebudayaan Korea, 빼놓을 수 없는 곳은 jadi tempat yang tidak bisa kita lepaskan atau tempat yang tidak bisa kita tinggalkan itu adalah Andong. Ya, Andong. 안동은 하회마을과 두산, 서원 등 조선시대의 유교 문화가 고스란히 남아있는 도시입니다. Jadi kita penggal dari sini, Andong itu adalah kota yang menyisakan seperti aslinya budaya Konfusianisme dinasti Joseon yang berada di Dosan Sowon dan desa Hahwe. Hahwe Malenen, jadi di desa Hahwe 전통 가옥이 그대로 보존되어 있으며, jadi di desa Hahwe ini itu rumah tradisional atau rumah adat gitu ya, itu dilestarikan begitu saja atau dilestarikan begitu saja seperti aslinya gitu ya, tidak dirubah apa-apa. Lalu 1990년에는 jadi pada tahun 1999 영국의 엘리자베스 여왕이 방문하기도 했습니다. Jadi pada tahun 1999 ini ya, Ratu Elizabeth yang merupakan Ratu Kerajaan Inggris itu pernah juga mengunjunginya. 그리고 kemudian Dosan Sowon은 di Dosan Sowon ini 조선시대의 교육기관으로 yang sebagai lembaga pendidikannya dinasti Joseon. Jadi Dosan Sowon yang merupakan sebagai lembaga pendidikannya dinasti Joseon. 건물과 정원이 jadi gedung dan tamannya 한국의 전통적인 미적 감각을 잘 보여줍니다. Itu memperlihatkan dengan baik pemahaman estetika tradisionalnya Korea. Seperti itulah artinya ya. 확인해요. Mari coba kita periksa ya. Coba 육아 계획을 말할 수 있다. Kita dituntut untuk bisa ya menceritakan rencana liburan. Bawahnya 여행 경험에 대해 말할 수 있다. Kita dituntut untuk bisa ya, kita dituntut untuk bisa menceritakan atau berbicara tentang pengalaman wisata. Terus yang terakhir, 자신의 계획에 대해 말할 수 있다. Kita dituntut untuk bisa menceritakan tentang rencana diri sendiri. Sekarang kita lanjutkan yang EBS topik ilki ya, 여러분. Coba nomor 1. 다음 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. Jadi pilihlah gambar yang ada hubungannya dengan isi berikut ini. 짐을 싸고 있습니다. 꼬잇 sedang, 싸다 itu membungkus, 짐 itu artinya adalah barang bawaan ya, sedang mengepak barang bawaan. Jadi jawabannya nomor berapa? Ya, jawabannya adalah nomor 1 ya, sedang membungkus atau mengepak barang bawaan. 정답은 1번입니다. Terus nomor 2. 다음 단어와 관계 있는 것은 무엇입니까? Jadi hal yang ada hubungannya dengan kata berikut itu apa? Kata hotel itu hotel berarti
Gyotong lalu lintas, chote itu mengundang atau undangan, 숙소 itu penginapan, 추임이 itu hobi. Oke, 정답은 2번입니다. Kita lanjutkan yang nomor 3 ya 여러분. 다음 중 밑줄 찐 부분이 맞는 문장을 고르십시오. Jadi pilihlah 문장 kalimat yang benar yang bagiannya itu digarisbawahi di antara berikut ini. Intinya itu nomor 1, 2, 3, 4 itu yang digarisbawahi itu kira-kira yang kalimatnya paling benar itu yang nomor berapa. Nomor 1, mari kita bahas kira-kira ini betul atau salah kalimatnya. 바다가 무척 아름답을 거예요. Jadi 아름답다 itu artinya adalah indah, tapi kalau dirubah ke bentuk akan indah itu bukan 아름답을 ya, tapi 아름다울 ya, 아름다울 yang betul tuh. Jadi arem seperti ini ya. 아름다울 yang betul, 아름다울. Ya, 아름다울 거예요. Ya, 아름다울 거예요 yang betul ya. Jadi bukan 아름답을 거예요, yang betul 아름다울 거예요. Kemungkinan akan benar-benar indah seperti itu. Kalau misalnya kemungkinan akan dingin berarti 춥다 itu menjadi 추울 거예요. Jadi 추울 ya, 춥다 추워. Jadi 추울 ya, 추울 거예요. Seperti ini. Jadi ini kemungkinan dingin ini berasal dari kata 춥다. 춥다 itu dingin cuaca, kalau 추워 itu dingin bentuk wo ya, 추워요. Terus ini 추울 거예요, kemungkinan akan dingin. Jadi seperti itu, bukan 아름답을 tapi 아름다울 거예요. Jadi nomor 1 salah ya. Nomor 2, 쓰레기는 봉투에 넣어야 해요. Bukan 넣어야 ya, tapi 넣어야, bukan 넣어야 tapi 넣어. Karena apa? Ini kata kerjanya ini mempunyai unsur vokal A, ini selain huruf A sama O ya. Kalau unsur vokalnya itu selain huruf A sama O maka ditambah kata O ya. Nohoyo awalnya gini ya. Nohoyo berarti noho, yo-nya dibuang. Noho ya heyo berarti ya heyo harus, noho memasukkannya ke bungtu, itu ke kantong plastik atau wadahnya, wadah sampah itu ya. Nomor 3, berarti nomor 2 ini tidak cocok ya, kurang cocok ya. Nomor 3, 저녁에 불고기를 만들려고 해요. Ya, ini kata konsonannya itu konsonan L, maka memakai kata akannya itu memakai ryoko ya, betul ya. Berarti 만들려고 해요 berniat akan atau berniat untuk membuat bulgogi ya, jadi pada malam harinya. Terus 청소하기 전에, 기전에 itu sebelum melakukan bersih-bersih. 창문을 열어야 돼요. bukan 열어야 돼요, tapi 열어야 돼요. Yang betul itu 열어야 돼요. 열어야 돼요, bukan 열어 tapi 열어야 돼요. Harus membuka pintu. Seperti itu. Oke, 정답은 3번입니다. Jawabannya nomor 3 ya. Sekarang yang nomor 4. 빈간에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang paling benar, pergi masukkan ke 빈간. Ya, mari kita bahas. 휴가 때 친구하고 부산에 여행을 갈 겁니다. Jadi kalau ada kata T ini artinya adalah saat ya. Saat liburan atau saat cuti liburan, al-koyeyo atau al-komnida jadi sama ya. Kalau al-koyeyo itu bentuknya iyo, tapi kalau al-komnida itu bentuknya nida, jadi ini lebih halus. Pokoknya artinya adalah sama seperti al-koyeyo, artinya adalah mungkin akan. Jadi saat cuti liburan ya, mungkin akan pergi, saya mungkin akan pergi wisata ke Busan bersama dengan temanku. 사고 좋은 호텔이 있어서, jadi sebab ada hotel yang bagus dan murah gitu ya. 오늘 hari ini apa kira-kira? Nomor 1, 양보했습니다. Itu artinya adalah membiarkan atau mengalah ya. Mengalah atau membiarkan gitu ya. Nomor 1 kurang cocok ya. Nomor 2, 정리했습니다. Hari ini
merapikannya. Hari ini telah merapikannya. Nomor 3, coban 했습니다. Hari ini telah meresepkan ya. Hari ini telah meresepkan. Jadi kurang cocok ya. Nomor 4, 예약했습니다 artinya adalah telah membooking. Hari ini telah membookingnya. Jadi jawabannya yang paling tepat itu adalah nomor berapa? Jawabannya adalah yang nomor 4 ya. 예약했습니다. Jadi saat cuti liburan aku mungkin akan pergi wisata ke Busan bersama dengan teman. Sebab ada hotel yang bagus dan murah, maka hari ini aku telah membookingnya atau memesannya. Oke, 정답은 4번입니다. Kita lanjutkan yang nomor 5. 다음 거를 읽고, jadi bacalah artikel berikut ini, kemudian 내용과 같은 것을 고르십시오. jadi pilihlah hal yang sama dengan isinya. Jadi seperti itu ya. Berarti kita disuruh memilih hal yang sama dengan isi artikel yang akan kita baca ini. 서울에는 경복궁과 창덕궁 등 조선시대의 궁궐이 잘 보존되어 있습니다. Kita penggal dari partikel subjeknya di sini ya. Jadi 서울에 itu di kota Seoul atau di Seoul itu 보존되어 있어 itu artinya adalah dilestarikan. Jadi di Seoul itu dilestarikan dengan baik ya. Ini kata 궁궐 itu istana dinasti Joseon, yaitu istana 창덕궁 dan istana 경복궁 ini ya. 이러한 역사적인 건축물은, jadi kita penggal dari partikel subjek ini. 건축물 itu arsitektur ya, arsitektur bersejarah yang seperti ini. 현대적인 빌딩과 어우러져 itu artinya adalah menyatu. Jadi arsitektur bersejarah yang seperti ini itu telah menyatu dengan bangunan yang modern. 서울의 모습을 더욱 아름답게 합니다. Sehingga 더욱 itu artinya adalah lebih ya. Sehingga lebih memperindah, 아름답게 합니다 itu memperindah penampilannya Seoul atau penampilan kota Seoul. 안동은 조선시대의 유교 문화가 고스란히 남아있는 도시입니다. Jadi Andong itu ya, kita penggal dari sini. Andong adalah dosi, kota yang menyisakan seperti aslinya, Guseran itu seperti aslinya budaya Konfusianisme dinasti Joseon gitu ya. Oh maaf, ini titik ya. Jadi Andong itu adalah kota yang masih menyisakan seperti aslinya budaya Konfusianisme dinasti Joseon. Hawe Maulenen, jadi di desa Hawe atau di Hawe Mal itu desa ya. Jadi di desa Hawe, Jontong Kaogi. Jadi ini Jontong Kaok itu artinya adalah rumah tradisional. Jadi di desa Hawe itu rumah adat atau rumah tradisional itu 그대로 보존되어 있습니다. Itu dilestarikan sebagaimana aslinya. Berarti 그대로. Jadi rumah tradisional itu di desa Hawe ini ya, itu dilestarikan begitu saja atau dilestarikan sebagaimana aslinya gitu loh ya maksudnya itu. Gyeongju는, jadi Gyeongju 옛날 시대의 수도였던 yang merupakan 도시로, jadi Gyeongju ini ya, Gyeongju sebagai kota yang merupakan sudo, itu ibu kotanya Silla zaman dahulu. Jadi ibu kotanya Silla zaman dahulu. 다양한 문화유산이 보존되어 있습니다. Jadi di sana itu ini apa? Munwa Yusan itu warisan kebudayaan bermacam-macam atau bermacam-macam warisan kebudayaan itu di sana itu dilestarikan. Jadi 보존되어 있습니다 itu dilestarikan. Atau dilestarikan berbagai macam warisan kebudayaan gitu ya. 불국사와 석굴암은, jadi 석굴암 dan 불국사 gitu ya. 신라의 불교 문화를 상징하는 대표적인 문화유산입니다. Jadi ini 불국사 dan 석굴암 itu adalah warisan kebudayaan yang mewakili, yang melambangkan, jadi mewakili dan yang melambangkan budaya Buddha, ya kata Bulgyo Munhwa itu budaya Buddha kota Silla ini. Seperti itu.
Coba yang sesuai dengan isi dari yang kita baca artikel di atas tuh yang nomor 1, 2, 3, atau 4 gitu ya. Nomor 1, 경복궁과 장덕궁은, jadi ini 장덕궁 dan 경복궁 ini ya, 불교 문화를 상징하는 문화유산입니다. Itu adalah warisan kebudayaan yang melambangkan budaya Buddha. Yang melambangkan budaya Buddha itu bukan Changdokgung dan Gyeongbokgung ya, tapi adalah ini Bulguksa sama Soguram ini ya, yang betul itu. Jadi nomor 1 ini kurang cocok, jadi tidak cocok ini ya. Nomor 2, Hawe Mare Kamyon jika pergi ke desa Hawe Silasi대의 전통 가옥을 볼 수 있습니다. Kita bisa melihat rumah tradisional dinasti Joseon. Jadi kita tidak bisa melihatnya di desa Hahwe ya. Jadi kurang cocok ini ya. Jadi ini nomor 2 ini kurang cocok ini. Sekarang nomor 3, 경주는 조선시대 유교 문화가 잘 보존되어 있는 도시입니다. Jadi Gyeongju itu adalah kota, ya, Gyeongju adalah kota yang melestarikan dengan baik budaya, kata Yukyo itu Konfusianisme. Jadi budaya Konfusianisme dinasti Joseon. Jadi Gyeongju adalah kota yang melestarikan dengan baik budaya Konfusianisme dinasti Joseon. Ya, ini kurang cocok ya. Yang betul tuh Andung ini ya. Andung ini kurang cocok. Jadi nomor 3 itu tidak sesuai. Nomor 4, 서울은 조선시대 궁궐과 연대적 빌딩이 잘 어우러진 도시입니다. Jadi Seoul itu adalah kota yang menyatu dengan baik, yang menyatu dengan baik bangunan modern dan istana dinasti Joseon. Jadi nomor 4 ini sesuai ya. Jadi Seoul itu adalah kota yang menyatukan dengan baik bangunan modern dan istana dinasti Joseon. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang nomor 4. Oke, 정답은 4번입니다. Sekarang kita lanjutkan yang EBS topik 듣기 ya, 여러분 ya. coba 1번에서 2번까지. jadi nomor 1 sampai nomor 2. 다음을 듣고, jadi dengarkanlah berikut ini, kemudian 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. jadi pilihlah gambar yang ada hubungannya dengan isi yang telah kalian dengarkan. Seperti itu. Coba nomor 1 kita dengarkan listeningnya, lalu kita jawab. Jawabannya nomor 1, 2, 3, atau 4. 1번부터 2번까지. 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 1번. 여름 휴가는 언제예요? 8월 1일부터 5일까지예요. Arti listeningnya yang nomor 1 ya, 여러분. 여름 휴가는 언제예요? Jadi liburan musim panasnya itu kapan? Ya, liburan musim panas kapan? 8월 1일부터 5일까지예요. Jadi mulai tanggal 1 bulan 8 sampai tanggal 5. Jadi mulai tanggal 1 sampai tanggal 5 bulan 8. Jadi jawabannya yang nomor berapa? Tanggal 1 sampai tanggal 5 bulan 8. Berarti yang ini ya, Yorpun ya. Ini tanggal 1 sampai tanggal 5 bulan 8. Oke. Jadi jawabannya adalah yang nomor 3. 정답은 3번입니다. Sekarang nomor 2, mari kita dengarkan listeningnya, lalu kita jawab. Jawabannya nomor 1, 2, 3, atau 4. 2번. 경주에 가면 뭘 하고 싶어요? 박물관을 관람하고 싶어요. Arti listeningnya yang nomor 2. 경주에 가면, jadi jika pergi ke Gyeongju, 뭘 하고 싶어요? jadi kusip ingin melakukan apa? Ya, jika pergi ke Gyeongju ingin melakukan apa? Lalu 박물관을 관람하고 싶어요. jadi ingin menonton atau ingin menyaksikan
Kata 박물관 itu museum. Jadi ingin melihat-lihat museum atau ingin menonton museum. Jadi jawabannya nomor berapa? Jadi yang nomor 2 itu adalah nomor 4 ini ya. Menonton museum atau melihat museum. 정답은 4번입니다. Sekarang yang nomor 3, 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? Jadi dua orang ini Koit sedang berbicara tentang apa? Dua orang ini nomor 1 untung olahraga, nomor 2 여행 wisata, nomor 3 약속 itu adalah janjian, nomor 4 adalah 증상 itu gejala, ya gejala-gejala. Jadi jawabannya nomor berapa? Mari kita dengarkan lalu kita jawab. 3번. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 제주도는 어땠어요? 아주 좋았어요. 경치도 좋고 음식도 맛있었어요. Arti listeningnya yang nomor 3 ya 여러분. 제주도는 어땠어요? Jadi Pulau Jeju atau Jejudo bagaimana? Jadi bagaimananya itu dalam bentuk 어땠어, berarti telah terjadi ya. Berarti ini kejadian yang telah berlalu gitu ya. 제주도 bagaimana? 아주 좋았어요. Ya sangat bagus sekali. 경치도 좋고 jadi pemandangannya juga bagus. Kemudian 음식도 맛있었어요. Jadi makanannya juga sangatlah enak ya. Berarti nomor 3 ini jawabannya nomor berapa? Nomor 3, dua orang ini sedang berbicara tentang apa? Jadi jawabannya adalah nomor 2, tentang 여행, wisata. 정답은 2번입니다. Sekarang nomor 4, 다음을 듣고. Jadi dengarkanlah berikut ini. Kemudian 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. Jadi pilihlah jawaban yang benar pada pertanyaannya. Nomor 1 artinya adalah 비행기로 가려고 해요. Jadi berniat untuk pergi dengan menggunakan pesawat. Nomor 2, 월요일에 가려고 해요. Berniat untuk pergi pada hari Senin. Nomor 3, 친구하고 가려고 해요. Jadi berniat untuk pergi bersama dengan teman atau dengan teman. Nomor 4, 제주도로 가려고 해요. Berniat untuk pergi ke Jejudo. Coba nomor 4 kita dengarkan lalu kita jawab. Jawabannya yang nyambung itu nomor 1, 2, 3 atau 4. 4번. 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 무엇을 타고 가려고 해요? 1. 비행기로 가려고 해요. 2. 월요일에 가려고 해요. 3. 친구하고 가려고 해요. 4. 제주도로 가려고 해요. Arti listeningnya yang nomor 4, 무엇을 타고 가려고 해요. Jadi berniat untuk pergi dengan naik apa? Kalau ada pertanyaan seperti itu, berniat untuk pergi dengan naik apa? Jadi jawabannya adalah nomor 1 ya 여러분 ya. Jadi 비행기로 가려고 해요. Jadi berniat untuk pergi dengan menggunakan pesawat. Oke, 정답은 1번입니다. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 5 ya 여러분. 다음을 듣고. Jadi dengarkanlah berikut ini. Kemudian 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang paling benar sebagai perkataan yang berkesinambungan atau dengan perkataan yang ada hubungannya gitu loh ya. Nomor 1, 부산은 바다가 아주 유명해요. Jadi Busan itu lautnya sangat indah. Terkenal ya. Busan lautnya sangat 유명하다 itu terkenal. Busan lautnya sangat terkenal. Nomor 2, 수영을 하러 해수욕장에 갔어요. Jadi telah pergi ke pantai Ro untuk berenang.
Nomor 3, 친구들하고 부산에 가려고 해요. Berniat untuk pergi ke Busan dengan teman-teman. Nomor 4, Busan에 갈 때, jadi saat pergi ke Busan, ya saat pergi ke Busan, 기차를 타고 갔어요. Aku telah pergi dengan naik kereta. Seperti itu. Coba nomor 5 kita dengarkan jawabannya yang nyambung itu nomor 1, 2, 3, atau 4 ya. (5번) 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 이번 휴가 때 뭐 할 거예요? 1. 부산은 바다가 아주 유명해요. 2. 수영을 하러 해수욕장에 갔어요. 3. 친구들하고 부산에 가려고 해요. 4. 부산에 갈 때 기차를 타고 갔어요. Arti listeningnya ya nomor 5 ya 여러분. 이번 휴가 때, jadi saat liburan kali ini, 뭐 할 거예요. Jadi kemungkinan akan melakukan apa ya saat liburan kali ini, kemungkinan akan melakukan apa. Jadi jawabannya adalah 친구들하고 부산에 가려고 해요. Berniat untuk pergi ke Busan dengan teman-teman. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah nomor 3 ya 여러분. Oke, 정답은 3번입니다. Oke, sampai sini dulu ya pembahasan dari saya di bab 17. Ini juga kebetulan udah habis udah maghrib ya, azan ya. Oke, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.